Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu Hesti Setiasi SPDI, mengajar di SMP Negeri 14 Kota Cirebon, akan membahas tentang soal PTS yang minggu kemarin kalian kerjakan, yaitu soal PTS kelas 9 semester ganjil. Oke, kita langsung saja ya pada soal yang pertama. Bentuk perkalian berulang dari 10 pangkat 4 adalah perpangkatan. Kalian tahu bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Maka 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 dikali 10 dikali 10. Maka jawabannya adalah B. Kemudian soal yang nomor 2. Hasil dari negatif 5 pangkat 3. Nah, di sini bilangan negatif dipangkatkan 3. Perpangkatan perkalian berulang, pangkatnya 3 berarti dikalikan sebanyak 3 kali. Negatif 5 pangkat 3 sama dengan negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Kalian tentu masih ingat, untuk bilangan negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya negatif 125. Jawabannya adalah D. Soal yang nomor 3. Nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, perkalian pada perpangkatan untuk bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya adalah dijumlah. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti pangkatnya 5 berarti dikalikannya sebanyak 5 kali. 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 32. Maka nomor 3 jawabannya adalah 32. Jadi jawabannya D. Soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 adalah, untuk perpangkatan jika dipangkatkan maka pangkatnya adalah dikali. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. 3 kali 2 adalah 6, jadi 2 pangkat 6. Nomor 4 jawabannya C. Soal nomor 5. Hasil dari 12x pangkat 3 y pangkat 5 per negatif 3x pangkat 2 y pangkat 3 sama dengan, nah di sini bilangan pokoknya untuk 12x pangkat 3 y pangkat 5 per negatif 3x pangkat 2 y pangkat 3. Ingat, pembagian pada perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama itu pangkatnya adalah dikurangi. Nah, 12 per negatif 3 x pangkat 3 dikurangi 2 y pangkat 5 dikurangi 3. 12 dibagi negatif 3 hasil negatif 4 x y pangkat 2. Ingat, untuk pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Jadi soal nomor 5 itu hasilnya adalah negatif 4x y pangkat 2. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Nilai dari 7 pangkat 0 adalah, ya, semua bilangan kecuali 0 ya. Jika dipangkatkan itu hasilnya adalah 1. Jadi 7 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nomor 6 jawabannya B. Soal nomor 7. Hasil dari 5 pangkat 0 ditambah 3 adalah 5 pangkat 0. Itu sama dengan 1 ditambah 3. Jawabannya adalah 4. Soal nomor 7 jawabannya D. Nomor 8. Hasil dari 3 pangkat negatif 2 adalah, nomor 8 ini pangkatnya negatif. Ingat, untuk pangkat negatif itu diubah menjadi 1 per. Nah, kalau A pangkat negatif N berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Sekarang soalnya 3 pangkat negatif 2 berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 berarti 1 per 9. Soal nomor 8 jawabannya adalah B. Nomor 9. Bentuk sederhana dari akar 75 adalah akar 75. Kita cari perkalian dua angka yang menghasilkan 75. Nah, salah satunya itu adalah yang dapat ditarik oleh akar.
25 akar, tiap ditarik akar itu hasilnya adalah 5. Jadi 5 akar 3. Maka 5 akar 3 di sini opsinya adalah C. Nomor 9 jawabannya C. Soal nomor 10. Bentuk baku dari 16 miliar. Nah, nolnya ada 9 nih. Nah, di sini lihat untuk 16 miliar kita ubah menjadi 16 dikali 1 miliar ya. 16 miliar kali 1 miliar. Untuk bentuk baku itu satu angka di depan koma 16, berarti satu angka depan komanya adalah 1,6. 1,6 dikali berapa menghasilkan 16 miliar, berarti dikali 10 miliar. Lihat 10 miliar nolnya ada berapa? Ada 10, berarti 1,6 dikali 10 pangkat 10. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Berikut ini termasuk bentuk persamaan kuadrat kecuali, kalian ingat pengertian dari persamaan kuadrat, yaitu pangkat tertingginya adalah 2. Nah, option A pangkatnya 2, option B pangkatnya 2, option C pangkatnya 2. Sedangkan untuk option D pangkatnya 3. Jadi bukan persamaan kuadrat. Nomor 11 jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 10x plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A-nya 1, B-nya 10, dan C-nya adalah 9. Kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 9, jika dijumlahkan hasilnya adalah 10. M tambah N 10, M kali N adalah 9. Oke, dua bilangan itu didapat adalah 1 dan 9. 1 dikali 9, 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita masukkan dalam pemfaktoran. Jadi X plus 1 dikali X plus 9 sama dengan 0. Nah, X plus 1-nya sama dengan 0, maka didapat X1-nya adalah negatif 1. Atau X plus 9 sama dengan 0, maka didapat X2-nya adalah negatif 9. Pindah ruas, ingat kalau pindah ruas tandanya menjadi negatif karena lawannya ya. Oke, berarti nomor 12 himpunan penyelesaiannya kita tulis dulu angka yang paling kecil yaitu negatif 9. Jadi negatif 9, negatif 1. Nomor 12 jawabannya adalah D. Soal nomor 13. Jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat negatif 8x plus 7 sama dengan 0. Kita cari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A-nya adalah 2, B-nya negatif 8, dan C-nya adalah 7. Jumlah akar-akar itu X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. B-nya negatif 8, A-nya 2. Negatif dikali negatif adalah positif. Jadi 8 per 2 sama dengan 4. Nomor 13 jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat negatif 7x plus 9 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya di sini 3, B-nya negatif 7, dan C-nya adalah 9. Oke, hasil kali berarti X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 9, A-nya 3. Jadi 9 per 3 sama dengan 3. Soal nomor 14 jawabannya adalah B. Nomor 15. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat negatif 25 sama dengan 0 adalah. Soal nomor 15 ini X kuadrat negatif 25 sama dengan 0 disebut sebagai bentuk selisih kuadrat. Ya, bentuknya selisih kuadrat itu adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X negatif Y. Akar 25 itu sama dengan 5. Ya, maka X kuadrat negatif 25 sama dengan X plus 5 dikali X min 5. X plus 5 sama dengan 0, maka X1 nya adalah negatif 5.
ruas. 5 positif pindah ruas jadi negatif 5. Atau X2 nya X min 5 sama dengan 0, didapat X2 nya yaitu positif 5. Kita tulis himpunan penyelesaian akan paling kecil dulu, yaitu negatif 5,5. Jawabannya nomor 15 adalah B. Soal nomor 16. Fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 16. Grafiknya akan membuka ke, untuk menentukan grafiknya akan membuka kemana dari fungsi kuadrat yang diketahui, kita lihat dari nilai A-nya. Ya, kita cari nilai A, B, dan C-nya. Untuk soal nomor 16, fungsi kuadratnya nilai A-nya adalah 2, B-nya 8, dan C-nya adalah 16. Karena A-nya sama dengan 2, berarti A-nya lebih dari 0. Maka, karena A lebih dari 0, kurvanya membuka ke atas. Nomor 16 jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Nilai diskriminan atau D yang dapat memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda adalah, ya kita lihat dulu untuk nilai diskriminan kriterianya. D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar kembar atau sama. D lebih dari 0, persamaan kuadratnya memiliki akar berbeda. Sedangkan D kurang dari 0, persamaan kuadratnya tidak memiliki akar yang real. Nah, sekarang lihat yang merupakan persamaan kuadrat yang diskriminan yang dapat memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda itu adalah yang nilai diskriminannya lebih dari 0. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 18. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 itu memotong sumbu y di titik. Nah, untuk grafik memotong sumbu y, maka nilai x-nya adalah 0. Untuk fungsi kuadrat x kuadrat min 6x plus 5, x-nya kita substitusikan dengan 0. Ya, diganti x-nya ya dengan 0. Maka f0 sama dengan 0 pangkat 2 min 6 dikali 0 ditambah 5. Hasilnya adalah y sama dengan 5. X-nya 0, y-nya 5. Maka memotong sumbu y-nya di titik koordinatnya yaitu 0,5. Jawabannya adalah A. Soal nomor 19. Sumbu simetri dari kurva fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 17 adalah, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Di sini A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya adalah 17. Sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. B-nya itu 4 dan A-nya adalah 2. 2 kali 2, 4. Berarti negatif 4 per 4. Sama dengan negatif 1. Jadi nomor 19 jawabannya adalah C. Soal nomor 20, soal yang terakhir. Koordinat titik balik kurva fx sama dengan x kuadrat plus 10x plus 9 adalah, titik balik sama dengan titik puncak ya. Di sini untuk fx sama dengan x kuadrat plus 10x plus 9, rumus titik baliknya itu min b per 2a, min d per 4a. X-nya min b per 2a dan y-nya min d per 4a. Oke, kita cari dulu nilai a, b, dan c-nya. A-nya 1, B-nya 10, dan C-nya 9. Yang pertama nilai X-nya dulu, yaitu min B per 2A. B-nya 10, A-nya 1. 2 kali 1, 2, berarti negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Sedangkan nilai Y-nya yaitu min D per 4A. D itu diskriminan, B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya 10, A-nya 1, C-nya 9. Maka 10 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali 9 per 4 dikali 1. 10 pangkat 2 adalah 100. Min 4 kali 1 kali 9 adalah negatif 36. 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Jadi negatif 64 per 4. Hasilnya adalah negatif 16. Didapat X-nya negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 16. Jadi titik baliknya itu adalah negatif 5, negatif 16. Berarti soal nomor 20 itu jawabannya adalah B. Oke anak-anakku,
Sampai di sini pembahasan tentang soal PTS semester ganjil yang kemarin kalian kerjakan. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.